Karena tetangga suka gosip, Bu. Jadi kita manfaatkan gosip-gosip itu untuk membuat dia menjadi beli. Jadi kalau tanya cara jualannya gimana, gampang sederhana. Setiap produk yang kita jual, problem yang mereka hadapi apa? Yang solusinya adalah barang kita. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, kali ini kita mau bahas pertanyaan yang datang dari sahabat sales. Dia ini kerja untuk kredit elektronik gitu ya, door to door. Nah, waktu pertama kali menawarkan produk ini sepertinya ditolak gitu loh ya. Nah, terus dia pengen tahu gimana sih biar bisa langsung diterima. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang kita, yuk kita simak yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik. Sehat ya? Lagi kelas lisensi NLP Master. Oh oke. Makanya panjang nih perjalanan. Oke. Nah Coach begini nih, ini ada pertanyaan datang dari sahabat sales. Nah dia ini seorang sales door to door. Jadi dia menawarkan kredit elektronik gitu ya. Nah, dia pengen tahu waktu pertama kali dia menawarkan itu katanya kok kayaknya kesannya nggak tertarik gitu konsumen. Itu apa mungkin dia datang langsung nawarin produk apa gimana? Nah, kalau memang seperti itu gimana sih caranya Coach? Sebenarnya yang diomongin dia udah menjawab sendiri sih sebenarnya. Nah ini dari Richard ya. Iya, Richard jadi kalau dia bertanya dia tuh menjawab sendiri. Jadi gini, pada dasarnya customer itu tidak tertarik ketika kita tawarin sesuatu ya. Customer tuh tidak tertarik kalau kita langsung jualan barang. Jadi kalau buat saya pribadi, saya akan mencari problem. Misalkan contoh, kalau kita jual barang elektronik apa? Misalnya mesin cuci. Saya akan mencari tahu tentang kesulitan orang tentang mesin cuci. Jadi kayak saya ambil contoh deh. Misalkan dia kerja Senin sampai Jumat dia kerja. Selama ini dia bingung, kadang-kadang Sabtu mau istirahat tapi pagi-pagi dia harus nyuci baju. Nah itu kan permasalahan, Bu. Ya. Jadi kita bisa menggali dari permasalahan di sana dulu. Misalkan selama ini gimana nyuci baju? Ya nih aku nyuci baju sendiri capek nggak? Capek banget. Nah misalkan, atau selama ini nyuci baju nggak? Enggak, yang nyuci siapa? Laundry. Berapa kamu biaya keluar? Nah itu juga bisa dikaitin. Jadi kita harus bisa mengkaitkan ke sana biayanya. Biaya laundrynya dibandingkan dengan home appliance yang dia punya. Nah itu salah satu caranya, Bu. Jadi kalau jual kayak gitu, misal TV, kita ngomong TV misalkan, TV tabung tempat space-nya besar gitu kan, mengganggu, TV-nya udah kuno, udah banyak problem apa nggak, kita kaitkan. Jadi barang elektronik bisa kayak gitu, Bu. Berarti kalau ini dikait-kaitkan gitu ya Coach ya? Dikaitin aja, kita cari-cari problem-problem yang sama aja kayak waktu kemarin kan kita ngebahas tentang jualan motor ya, Bu. Nah jualan motor juga sama. Jadi kita cari tahu apa problemnya orang jualan motor, kenapa orang itu mau beli motor? Kita harus cari tahu apa alasan orang mau beli motor. Apa alasannya? Biar Transportnya jauh. Iya, gampang kemana-mana. Gampang kemana-mana. Biaya lebih murah, misalkan. Itu adalah alasan orang membeli motor. Nah, itu yang kita harus gali pertanyaan yang supaya jawabannya adalah itu, Bu. Jawabannya adalah ya beli motor baru. Atau kayak contoh Mas Adi punya motornya udah lama. Biaya servis sudah tinggi, tinggal kita tembak aja. Selama ini biaya servis berapa, Bro? Nah, kita kaitin ke motor baru misalnya, kayak gitu loh. Jadi, temukan problemnya, bukan presentasi. Halo, Bu, saya mau jual TV, Bu. Bu, saya jual kipas angin, Bu. Nggak gitu. Jadi begitu datang jangan bilang jual kipas angin. Halo Bu, ya ini saya dari toko elektronik ini, gitu ya. Oh iya Mas, enggak nih Mas. Oh enggak apa-apa lah. Boleh ngobrol Bu? Boleh. Ibu-ibu kan suka tuh. Aku selalu ngebayangin kalau mama jual elektronik door to door tuh biasanya jualannya tergantung nih elektroniknya apa. Kalau elektroniknya ke kampung-kampung, kita bisa nongkrong sama ibu-ibu. Ibu-ibu suka. Oh malah disamperin. Bu, aku capek Bu, boleh duduk sini? Oh ya boleh. Ya duduk. TV pakai apa Bu? Nah itu mulai percakapan. Jangan niatnya jualan, Bu. Saya niat di sini mau jualan. Ya lupakan. Aku tuh paling suka ngeliatin ibu-ibu nongkrong kita samperin. Oh, ibu-ibu saling saingan.
Beli TV yang ini dia nggak mau kalah yang beli TV. Wah keren, betul Mas Adi? Nah tuh kan. Karena di kampung begitu. Walaupun, nah karena cara permainan door to door kayak gitu Bu. Apalagi elektronik kan? Iya. Lu tau barang nggak? Si elektronik. bapak itu pakai TV-nya LCD, masa lu pakai tabung, betul? Nah, tuh kan nanti karena dibilang. Mesin cuci juga sama tuh. Masuk akal nggak? Iya. Nah, ya kan? Padahal kita nggak ada janjian sama Adi tuh. Nah, dia langsung ngomong iya tuh. Nah, itu yang terjadi, Bu Ana. Berarti sama aja ya kalau dia mau ke rumah. Jual apa? Yo. Gitu Yo, jual apa? Kompor. Sama, Bu, kompor. Kita bilang apa? Kompor di rumah kalau dinyalain suka udah mulai susah ya? Iya, dia udah mulai susah nih. Bingung ya bersihinnya. Iya tuh kok mampet gini-gini. Nah, capek banget. Itu kompor ada umurnya. Ini kompor baru. Nah, langsung, Bu. Nah, kayak gitu. Lah, kompor lamanya mau diapain? Ya, kita mesti punya solusi. Mungkin mau bercandain, bisa bercanda. Gampang Bu, kasih aja tetangga. Wah, bisa kan bercanda, gitu ya. Tapi orang-orang tuh suka yang kayak gitu. Jadi kita santai aja. Kalau jualan door to door sih santai, nggak bisa serius. Jadi dari dulu kan selalu jawab ya, kalau jualan door to door kita jangan kayak serius banget, gitu janganlah. Kita santai, relax. Itu orangnya akan suka sih. Akan lebih mudah jualan. Ya, berarti hanya seperti itu aja ya Coach ya? Iya, jadi door nggak to perlu door. dia kaku gitu ya dia. Nggak. Jadi dia merasa setiap kali menawarkan kok konsumen nggak tertarik. Ya udah gitu pasti. kan? Iya. Udah pasti, mana ada Datang-datang customer langsung tertarik. nawarin gitu Iya. Ibu, saya ada TV, berapa segini? Mahal. Langsung Ibu-ibu buka pasti bilang dagangan. mahal. Begitu laporan ke bos bilang, TV-nya mahal, nggak mau beli, orangnya dibilang mahal. Ya iya orang mahal, kok udah dibilang mahal. Karena persepsi orang ketika bilang mahal, itu yang jadi isu. Berarti harus ini dulu pendekatan dulu sama si ibu-ibunya ya. Iya, deketin dulu ibu-ibu. Yang ingat loh, ngobrol kalau door to gitu door ya. kan berarti ibu-ibu di rumah ya. Oh, oke. Diajak ngobrol Diajak gitu ya. ngobrol. Capek nih Bu. Sok-sok aja. Dari mana? Pasti gitu ibu-ibu pertanyaan pertama. Dari mana? Iya tuh, aku dari rumah yang itu tuh. Oh si ibu itu, iya ibu itu. Emang dia beli apa? Kena, makan lu. Betul Mas Adi? Tuh, betul lagi dengan nganggur. Malah ditawarin minum kan? Ditawarin minum kan? Iya. Minum dulu. Oh iya makasih Bu. Aduh ngerepotin jadi happy nih. Oh dia ketawa tuh seneng ibu-ibu tuh. Gitu ya. Nah, apalagi dari mana? Tuh dari rumah itu tuh. Oh si ibu itu, iya. Emang dia beli apa? Waduh, dia itu ya, masa beli? Oh sok-sokin dibeliin banyak gitu loh. Beli barang banyak, padahal mungkin belinya cuma satu. Panas, nggak mau kalah. Nah, enak ya? Kalau jualan nama door to door mah enak Bu. Karena tetangga suka gosip Bu. Jadi kita manfaatkan gosip-gosip itu untuk membuat dia menjadi beli. Jadi kalau tanya cara jualannya gimana, gampang sederhana. Setiap produk yang kita jual, problem yang mereka hadapi apa? Yang solusinya adalah barang kita. Saya ulang lagi, problem yang mereka miliki apa, yang solusi ada kita. Mobil, TV, apa? Listrik. TV lama kan listriknya tinggi. TV baru lebih hemat. Kalau ibu-ibu ngerti gitu ya? Wah, Ya. ngerti. Bu, selama ini bayar listrik berapa, Bu? Nggak tahu berapa. Selama ini pasang isi token berapa? Ya saya token isi 100.000 lah. Berapa lama, Bu, 100.000? Ya, 3 hari udah habis. Waduh, pusing ya. Pakai TV apa, Bu? Wah, pantes. TV itu mah boros listriknya. Gitu, Bu. Masuk akal? Iya. Jadi, ibu-ibu tuh suka mencari hemat. Iya listrik habis, apalagi ya zaman sekarang susah ya. Lu minta duit teman buat suami buat listrik pasti suaminya bilang udah cukupin. Cukup dari mana orang nggak cukup? Kalau mama mau makan tempe mulu, nah kayak gitu bercanda. Ketawa lagi ibunya kena gitu loh. Semakin dia ketawa semakin kena. Kalau misalnya ibunya bilang saya nggak bisa beli tunai nih, gitu. Ya itu tergantung saya nggak tahu ya kan balik lagi. Kalau biasa door to door sih biasanya mereka pakai sistem kredit sih biasanya. Biasanya pengalaman saya gitu sih. Kredit ya, berarti. Biasanya. Ya, artinya gitu ya. Karena ketika dia door to door, pasti dia udah punya planning. Dia udah punya rencana. Oke. Mau ada satu cara lagi? Ya, boleh. Ada. Namanya dog puppy. Puppies dog. Jadi modelnya sistem titip. Kayaknya aku nggak tertarik nih TV baru.
Apa-apa Bu, aku ada TV nih Bu, cobain dulu deh. Ibu cobain dulu. Pasti Ibu suka deh. Enggak apa-apa Bu. Ibu di rumah aja dulu. Itu TV-nya taruh aja dulu di rumah. Ibu nonton dulu 3 hari, nanti saya kesini lagi Bu ya. Iya ya, begitu 3 hari kita datang, jangan deh TV-nya nggak apa-apa, gue bayarin aja, pasti gitu. Itu nama tekniknya papis dog. Oh, tapi dia tergantung dari korporatnya ya kali ya? Tergantung dari korporat boleh nginjemin apa enggak. Jadi papis dog itu konsepnya gini Bu, anak anjing kan lucu. Misalnya contoh nih, Bu Ana nih nggak mau punya anjing. Itu kalau ada orang jualan anjing, nitip anjing ditaruh di rumah Ibu Ana. Bu Ana jadi suka kan sama tuh anjing kan. Nah karena suka apa yang terjadi? Mau diambil lagi boleh nggak? Nggak boleh, pasti dibayar. Tapi kalau saya antara TV dan anjing, saya memilih anjing sih. Ya kan, maksudnya contoh, itu namanya dog papis kan, jadi papis dog konsepnya itu. Itu juga sama dengan kayak konsep air Bu Ana. Kayak air minum, jual air minum filter, itu juga sama. Konsepnya gitu. Jadi titip aja dulu. Jadi kalau ditanya kemungkinan batal ada nggak? Ada, tetap ada. Tapi paling nggak tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Jadi siap-siap batal juga gitu ya? Siap batal. Ada satu saya suka nih Bu. Ini satu teknik ya. Mungkin ini saya sharing nih bagus nih. Jadi ceritanya nih ada satu trainer terkenal Bu. Trainer terkenal ini jualan vacuum cleaner. Kan elektronik ya. Dia datang ke rumah. Kebetulan suami istrinya harus ada di dalam rumah. Dia bersihin Bu. Wah, didemokan. Selesai demo, dia nengok kayak istrinya. Ibu, iya gimana? Oh bagus ya vacuum cleanernya. Iya, makasih Bu. Bu, Ibu mau nggak menyisihkan 25.000 per hari untuk membuat suami Anda kerjanya lebih ringan? Ibu mau nggak? Oh ya tentu mau dong. Iya dong. Dan nengok ke suaminya. Bapak mau nggak? Dengan 25.000 per hari, Bapak bisa meringankan pekerjaan istri. Kira-kira suaminya akan ngomong enggak nggak? Iya. Nggak mungkin ngomong enggak, ya betul. Kalau ngomong enggak, disuruh tidur di kamar di luar dia. Ya, jadi tingkat closing bisa 50% Bu. Artinya bisa berhasil, bisa juga diusir. Iya. Nah, itu salah satu teknik menarik. Jadi artinya sebenarnya barang elektronik itu akan jauh lebih powerful kalau ada demo. Dia lebih baik demo gitu Ada ya? Ada demo juga, which is bagus. Saya juga dulu pernah jualan elektronik Bu. Jualan elektronik door to door, buat cuci mobil. Saya pernah Bu, jadi cuci mobil, saya datang pakai motor, kunjungan itu saya pernah melakukan. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kita cari yang punya mobil gitu ya Coach ya? Iya dong, kalau cuci mobil berarti kan yang punya mobil. Kalau nggak punya mobil ngapain? Tapi kita bilang, Pak mobilnya kita bersihin dulu ya Pak, gratis nggak usah bayar. Nah kayak gitu demo, setelah itu baru ngomong. Gimana? Oh iya bersih ya. Oh. Suka Pak? Nah baru dicari problemnya. Selama ini habis berapa cuci mobil? Dikaitin ke situ. Kadang-kadang pernah kesel nggak Pak? Waktu nyuci mobil itu nyemprot. Nah, cuci mobil sambil demo itu kesempatan kita ngobrol Bu. Ngobrol banyak sama orangnya. Nah saat itu kita jualan. Mungkin itu kali Bu yang bisa saya sharingkan. Oke. Nah, sahabat sales dari Richard Sanjaya terjawab ya. Jadi sekarang sudah bisa ini dong dibawa gitu ya untuk kredit elektroniknya. Jadi deketin dulu, diajak ngobrol dulu ya gitu, baru kita mulai masuk promosiin barang kita. Seperti itu ya Coach ya? Ya. Nah kalau misalnya ada yang mau tahu pelatihan-pelatihan tentang selling ini kemana ya Coach? Masuk aja ke salesuniversity.id dan di Corpora Consulting. Di sana ada jadwal, dan buat teman-teman yang ingin dapat rezeki tambahan, silakan masuk ke salesuniversity.id dan Anda bisa membeli salah satu program pelatihan kami. Setelah itu Anda bisa menawarkan kepada orang lain dengan Anda men-share-nya kepada teman-teman Anda, dan Anda akan dapat rezeki dan punya potensi income sebesar 51 juta rupiah Bu. Wah. Keren ya? Boleh ikut tuh ya. Makanya masuk ke gak usah ikut pelatihan yang mahal-mahal, ikut aja pelatihan yang murah, habis itu tawarkan kepada orang dan Anda akan dapat rezeki, dan kami ajarkan gimana caranya dapat duit. Asik kan? Nah, oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu bincang-bincang kita, dan dengan saya Namilani dan saya Coach Anton Nasir. Terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performan, bye-bye. Bye-bye.